Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Raja Muhammad Syarwandi. Saya mahasiswa Universitas Riau angkatan tahun 2020, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia, dari kurikulum rencana pelajaran hingga kurikulum 2013. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Perlu kita ketahui bahwa jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada masa POC, dunia pendidikan di Indonesia telah menerapkan sistem kurikulum yang dimana aturan penuh dipegang oleh pemerintahan Belanda. Apa aja sih kurikulum yang pernah ada di Indonesia? Tercatat, ada 11 kali pergantian kurikulum di Indonesia setelah kemerdekaan, yang bermula dari kurikulum 1947 hingga kurikulum 2015. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu kurikulum 1947 atau yang biasa disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. Pada kurikulum ini terdapat perubahan arah pendidikan yang dimana lebih bersifat politis, yang dulunya berorientasikan kepada pendidikan Belanda, sekarang lebih ke kepentingan nasional. Dan Pancasila masih dijadikan sebagai asas pendidikan, dan kurikulum ini diterapkan pada tahun 1950. Selanjutnya yaitu kurikulum 1952 atau yang biasa disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu Rencana Pelajaran 1947. Pada kurikulum ini lebih memfokuskan kepada pendidikan nasional, yang dimana pelajarannya dihubungkan kepada kehidupan sehari-hari. Setelah penerapan kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952 di Indonesia, pemerintah menggantikan penerapan kurikulum lagi dengan menerapkan kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, pemerintah memiliki keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Sehingga untuk pemusatan pembelajaran, pemerintah menciptakan program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan jasmani. Dan ada juga yang menyebut Pancawardana ini berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Selanjutnya lahirlah kurikulum 1968, yang dimana untuk menggantikan kurikulum 1964. Kurikulum ini masih bersifat politis dan memiliki tujuan pendidikan yaitu untuk membentuk manusia Pancasila sejati, manusia yang kuat dan sehat jasmani, yang mempertimbangkan kecerdasan dan keterampilan jasmani, manusia yang bermoral, yang berbudi pekerti, dan memiliki keyakinan terhadap agama. Setelah menerapkan kurikulum 1968, lahir lagi kurikulum yang baru yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini merupakan sistem pendidikan yang memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum ini, mulailah dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Perlu kita ketahui bahwa banyak yang mengkritik tentang kurikulum ini tidak ideal, dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian setiap satuan pelajaran tersebut. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1984 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975.
Pada kurikulum ini menggunakan metode cara belajar siswa aktif atau student active learning. Melalui kurikulum ini, siswa ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dalam seperti mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Selanjutnya lahir lagi kurikulum yang baru yaitu kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini terdapat perubahan sistem pembagian waktu pelajaran yang dulunya yaitu sistem semester dan sekarang berubah menjadi catur wulan. Pada pembagian waktu ini diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali catur wulan dalam setahun, dengan tujuan pengajaran yang lebih menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 2004 atau yang biasa dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum ini mendapat kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah menerapkan kurikulum 2004, lahir lagi kurikulum yang baru yaitu kurikulum 2006 atau yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Sebenarnya tidak banyak perubahan dari kurikulum 2004 ke 2006, akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masanya yaitu Muhammad Nuh, menjelaskan bahwa kurikulum ini akan lebih menekankan pada pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini juga guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita pada kali ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dalam menyampaikan materi. Saya tutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.